Selamat pagi Smart People, rangkuman berita ekonomi dan bisnis hadir menjadi pelengkap referensi informasi Anda. Kita jelang Quarter News selengkapnya. Halo Smart People, senang sekali saya Dian Marta dapat menjumpai Anda kembali dalam Quarter News edisi Senin 12 April 2021 dengan menghadirkan beragam informasi ekonomi dan bisnis bersama dengan analis serta praktisi keuangan terpercaya. Jangan lupa untuk Anda follow Instagram juga Facebook fanpage di @FirstEdFuturesOfficial karena siaran ini kami tayangkan melalui live di dua media sosial tersebut. Smart People, akhir-akhir ini kawasan Indo-Pasifik semakin memanas. Manuver dari China dengan mengirim lebih banyak jet tempur ke wilayah pertahanan udara Taiwan pada Rabu telah membuat Taiwan meradang dan siap berperang melawan China. Hal ini turut membuat Amerika dan sekutunya mengambil langkah untuk antisipasi terhadap serangan China di wilayah Taiwan. Bahkan Amerika dan sekutunya merencanakan boikot pelaksanaan Olimpiade 2022 di China bila China tetap terus melakukan manuver militer di kawasan Indo-Pasifik. Untuk mengulas lebih detail mengenai hal tersebut, saat ini kita tersambung dengan analis First Ed Futures, Adrian Hidayat. Halo Pak Adrian. Ya, halo. Apa kabar Pak? Ya, baik. Luar biasa ya Pak ya. Baik Pak, mengingat pentingnya kawasan Indo-Pasifik dalam bidang ekonomi dan perdagangan dunia, investor dan pelaku pasar global sangat concern terhadap masalah ini. Bagaimana menurut Pak Adrian? Ya, benar sekali, untuk sangat penting dan mempengaruhi investor dan membuat perdagangan fluktuatif tinggi. Baik, kemudian hal lain yang menjadi perhatian investor dan pelaku pasar adalah pernyataan The Fed yang mengisyaratkan tetap akan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang longgar untuk mendukung recovery ekonomi Amerika. Kebijakan pemberian stimulus dalam jumlah besar terbukti bisa membuat US Treasury yield tenor 10 tahun naik, kemudian indeks dolar Amerika naik selama 3 bulan terakhir, dan juga indeks saham Amerika break high berkali-kali ya. Akan tetapi kondisi ini juga mengakibatkan tingkat inflasi naik mendekati level 2% atau di level yang diproyeksikan oleh The Fed. Bahkan banyak pengamat yang prediksi inflasi Amerika bisa tembus di atas 2,2%. Angka ini lebih besar dari target yang sudah ditetapkan oleh The Fed. Bagaimana menurut Pak Adrian melihat hal tersebut? Apakah ke depannya The Fed akan melakukan perubahan kebijakan fiskal dan moneternya, Pak? Seperti yang kita ketahui bahwa pemberian stimulus yang dilakukan oleh Bank Sentral berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi Amerika. Namun yang menjadi masalah ketika tingkat inflasi yang juga akan meningkat. Menurut saya, The Fed sendiri akan merubah kebijakan fiskal dan moneter untuk menekan peningkat inflasi. Baik, selanjutnya Pak Adrian, hal juga yang menjadi perhatian pelaku pasar adalah langkah yang sedang diambil oleh Departemen Keuangan Amerika. Amerika Serikat sedang melakukan pembicaraan dengan negara-negara lain di dunia perihal pajak layanan perusahaan digital. Amerika ingin memastikan besaran tarif pajak yang sama di setiap negara untuk perusahaan layanan digitalnya. Bagaimana menurut pendapat Pak Adrian mengenai hal tersebut? Ya, itu benar sekali. Amerika Serikat mengklaim transaksi elektronik saat ini cenderung tak adil dan kriminatif terhadap perusahaan digital asal negeri pamansan dan membuat sedikit fluktuatif terhadap saham yang bergerak di bidangnya. Baik, selanjutnya Pak Adrian, kita menuju ke Wall Street nih ya. Selama sepekan terakhir, kinerja indeks saham Amerika sangat cemerlang. Dow Jones mencatat level tertinggi di angka 33.525, untuk S&P 500 break high juga di level 4.078. Bagaimana forecast indeks saham Amerika ke depannya Pak? Apakah indeks harga saham Amerika masih bisa lebih tinggi lagi ataukah akan terjadi koreksi? Dan menurut prediksi Pak Adrian, indeks saham Amerika akan menuju ke level berapa?
Harga saham Amerika akan masih berlanjut di tengah optimis investor kemungkinan diluncurkan stimulus fiskal Amerika Serikat tambahan. Dan indeks saham S&P 500 bisa terjadi di level 4.100 dan Dow Jones 33.600. Masih diproyeksikan naik ya Pak ya? Ya, ini kemungkinan akan berkelanjutan naik. Oke. Apa saham yang direkomendasikan bagi para investor dan pelaku pasar untuk minggu ini, Pak Adrian? Untuk pekan ini, rekomendasi saham yaitu saham sektor otomotif dan teknologi seperti Tesla, General Motors, dan Apple. General Motors dan Apple. Iya. Baik. Penguatan dolar yang terus-menerus dapat membebani keuntungan perusahaan multinasional Amerika Serikat dan menjadi berita kurang bagus untuk rally harga komoditas. Bagaimana menurut Bapak? Ya, itu benar sekali, dan komoditas harga emas dan komoditas lainnya berpeluang melemah dalam jangka pendek di tengah sentimen penguatnya dolar Amerika Serikat. Baik, selanjutnya Pak Adrian, selama 2 minggu terakhir harga minyak mentah dunia mengalami tekanan. Apakah kondisi ini akan berlangsung lama, Pak? Ya, bisa terjadi cukup lama karena kita lihat sendiri dikabarkan sementara stok minyak mentah di Amerika Serikat turun lebih dari perkiraan para analis. Persediaan bensin melonjak tajam, ujar Departemen Energi Amerika Serikat pada hari Rabu kemarin. Baik, kemudian harga minyak mentah dunia akan menuju ke level berapa Pak, dan apa yang menjadi katalisnya? Harga minyak mentah bisa terjadi menuju ke level 57 per barel sampai 47 per barel. Harga minyak mentah turun pada hari Kamis lalu setelah data resmi menunjukkan peningkatan besar dalam stok bensin Amerika Serikat yang didukung oleh operasi kilang yang lebih tinggi. Sementara permintaan tetap lemah dibandingkan dengan tingkat sebelum virus corona. Baik, Pak Adrian, beralih ke komoditas emas sebagai salah satu aset safe haven selama seminggu terakhir mengalami kenaikan dan berada di kisaran 1.740 US dollar per troy ounce. Apakah kilo emas ini akan terus berlanjut? Kemudian bagaimana forecast harga emas minggu ini, Pak? Apakah akan berada di level tertingginya, akan naik terus begitu? Kita lihat pergerakan saat ini emas tetap kilau dan tetap kenaikan berlanjut mulai berada di radar investor karena harganya terlihat akan mengakhiri pekan lalu dengan catatan teknis yang kuat. Hal ini diprediksi terjadi meskipun ada lonjakan dalam imbal hasil obligasi dan akan berada di kisaran 1745 sampai 1760 per troy ounce. Baik, Pak Adrian, kita menuju ke pasar domestik ya. Akhir-akhir ini kondisi cuaca ekstrim sedang melanda Indonesia. Badai dan banjir bandang menerjang beberapa kawasan di tanah air. Tentunya ini sangat berpengaruh terhadap panen dan logistik. Komoditas apa yang paling terdampak karena cuaca ekstrim ini, Pak? Dan bagaimana pergerakan harga komoditas selama seminggu terakhir? Komoditas yang sangat terdampak meluas ke sektor komoditas pertanian. Seperti jagung dan kedelai sangat terganggu dan pergerakan komoditas untuk minggu terakhir anjlok hingga 60%. Produksi komoditas pertanian dan kita melihat komoditas emas dan sedikit fluktuatif. Baik Pak Adrian, terima kasih untuk waktunya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan semoga apa yang disampaikan pada hari ini itu dapat menjadi referensi bagi para investor dan juga pelaku pasar ya Pak. Ya benar. Terima kasih. Itu tadi Smart People, perbincangan kami bersama dengan analis dari PT First State Futures Adrian Hidayat. Dan jika Anda membutuhkan beragam informasi seputar dunia perdagangan berjangka dan komoditas, Anda bisa cek di www.firststate-futures.com. Selanjutnya kami sampaikan beberapa event kalender ekonomi yang akan hadir di minggu ini, diantaranya hari Senin 12 April 2021, mata uang dolar Kanada ada BOC Business Outlook Survey. Kemudian di hari Selasa 13 April, mata uang US dollar ada CPI dan juga ada Core CPI. Untuk di hari Kamis 15 April, mata uang US dollar ada Core Retail Sales dan juga Retail Sales.
Demikian tadi Quarter News edisi kali ini. Jangan lewatkan tayangan ulangnya di channel YouTube First State Futures. Pastikan Anda like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan berbagai analisa ekonomi dunia bersama dengan analis dan praktisi keuangan terpercaya. Akhir kata, saya Dian Marta beserta kru yang bertugas pamit undur diri, patuhi protokol dengan 3M, dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa, sukses untuk Anda.